Wow. Ini dia kalau misalkan kalian mau cari yang main berbeda tapi nggak mau 574 yang biasa, ini bisa jadi satu alternatif buat lo gitu ya. Hello lucky people, di depan gua udah ada lagi box dari sneakers seimbang baru New Balance ya. Jadi ini adalah sneakers yang menurut gua sabi banget ya. Kemarin kita udah review 327. Sekarang kita review siluet yang sebenarnya sering banget dipakai oleh New Balance tapi di twist-twist lagi. Kemarin gua udah sempat review siluet yang ini juga, tapi itu dalam kolaborasi bersama Saleh Bembury, dan ini juga beda lagi ya. Jadi yang akan kita review kali ini adalah New Balance 574. Oke, ini dia boxnya ya guys ya. Tapi ini bukan 574 biasa, ini 5740. Nah, apa tuh? Seperti apa tuh? Jadi ini dia boxnya abu-abu biasa New Balance ya. Kayak gini, ada logo NB-nya New Balance dengan garis-garis gitu. Dan di sini ada label importirnya ya dari PT MAP Aktif Adi Perkasa. Dan di sini ada label ukurannya guys ya. Jadi ini running, sepatu running ya. Men's ya, USA 9 atau 42,5. Ya, ini 42,5 kalau di sini ya. Kalau Nike 422/3 ya. Ini polos ya, dan ini boxnya kembali lagi recyclable dan dibuat dari 100% recycled material, 100% nih guys ya. Emang New Balance ini nantinya mau ada sepatu yang ramah lingkungan guys ya, sustainability ya, circular fashion ya guys ya. Jadi muter lagi gitu. Oke, langsung kita buka seperti apa wujud sepatunya. Gue sih suka banget ya, gue udah lihat-lihat dikit dan gue jatuh cinta sih ya. Oke, langsung kita lihat nih seperti apa nih guys ya. Wow. Ini adalah warna yang, kalau kalian tahu gue lemah dengan warna putih merah biru, kali ini gue juga lemah dengan warna coklat muda dan indigo navy seperti ini guys ya. Aduh. Langsung kita lihat lagi. Aduh. Oh, oke. Ini bener-bener mantep guys ya. Jadi ini dia siluetnya si New Balance 5740, dan tulisan 5740-nya itu 57 dengan garis miring 40 guys ya. Jadi ini seperti ini, udah ditwist lagi. Kemarin gua review yang Saleh Bembury Yurt itu 574 juga, udah ditwist juga dengan stylenya Saleh Bembury seperti itu, ada fluidnya di ujung sini ya. Nah, kali ini dijual di retail ya guys. Jadi kalau misalkan mau beli bisa langsung ke retail store New Balance. Kebetulan ini gue dapetin di Nine City guys ya. Kalau mau beli bisa langsung ke sana. Dan ini dia siluetnya, warnanya aduh cakep sekali. Jadi untuk warna sepatu ini memang bener adem di mata menurut gua, karena lumayan kontras ya dengan coklat mudanya itu, dan ada M-nya dengan warna navy. Jadi pas gua lihat di raknya itu ya, gua langsung kayak, "Wih, ini dia nih, suka sekali gue nih ya." Apalagi dengan bentuknya unik di midsole guys. Nanti kita akan bahas ya untuk midsole. Nah, ini dia kalau misalkan kalian mau cari yang main berbeda tapi nggak mau 574 yang biasa, ini bisa jadi satu alternatif buat lo gitu ya. Langsung kita lihat bentuk uppernya seperti apa. Ini sama kayak 574 ya, ada kayak gininya tuh ya, untuk di bagian mudguardnya tuh kayak ada sedikit pengolan gitu. Dan dari suede bahannya guys ya, untuk di bagian mudguardnya sini. Mudguardnya suede ini agak tricky karena emang ini pasti kan yang paling gampang kena air, kena kotoran gitu ya. Bersihnya harus lebih hati-hati karena nanti suede bisa dikeras gitu ya. Kalau bisa pakai sikat yang kering aja. Beli sikatnya di mana? Di Boss Cleaner dong. Langsung cek linknya di bawah ya. Oke, seperti itu. Dan di bagian bawahnya tuh ada leather lagi sedikit sebenarnya. Kalau kelihatan ini warna kayak coklat lebih muda lagi, dan di bagian sininya itu pakai mesh ya mereka ini. Habis itu di bagian lateral side sini ada logo M-nya, Big N kali ini ya. Seperti itu, kayak 327 juga, Big N. Dan ini nubak bahannya guys ya untuk bagian navy-nya, tapi ini ada untuk kayak outline-nya ini di bawahnya lagi itu adalah leather warna putih, dan di bagian bawahnya lagi itu baru mesh seperti ini guys ya. Oke, habis itu di bagian lace holes-nya untuk ice stay-nya ini suede ya guys ya. Sampai sini juga di bagian middle set juga suede, nggak ada punch hole-nya gitu ya, cuma dilobangin aja. Mereka menggunakan flat laces, dan di bagian tangnya juga pakai mesh seperti ini, dan ada woven NB. Memang simple aja desainnya, tapi warnanya itu yang bikin gue suka banget. Oke, di bagian collarnya juga ada mesh, dan juga ada nubaknya untuk di bagian belakangnya, belakang collarnya. Untuk heel counternya di sini ada sedikit kayak plastik karet juga ya. Kayaknya TPR gitu ya, tema plastik rubber ya sepertinya ya. Dan ini juga untuk bagian belakangnya suede gini ya, di heel counternya ada sedikit leather. Jadi tuh ada sedikit leather nyempil gitu loh. Kayak detail-detailnya itu yang gue suka nih. Di sini ada nyempil, di sini juga ada, dan di sini juga ada gitu loh ya. Di bagian middle side-nya juga sama aja seperti di lateral side sebenarnya ya. Ini mirroring aja gitu, nggak ada yang terlalu berbeda. Dan untuk di bagian liningnya mereka menggunakan bahan kayak selimut gitu sih kalau gue berasanya guys ya. Jadi bener-bener nyaman, harusnya nggak bikin sakit. Nah teman, ini di bagian heel ini agak kayak nongol dua gini nih. Nah,
pengalaman gua kalau gua udah pakai sepatu yang ada kayak tongolan gini di sini nih, pengalamannya sih di bagian belakang kaki biasanya suka pertama kali pakai tuh biasanya rada sakit dan juga bisa sampai lecet kalau gua ya. Nggak tahu kaki-kaki lain, tapi gua juga nggak tahu kenapa ya. Padahal itu nggak kasar gitu, malah lembut. Tapi mungkin karena emang keras gitu kali, karena di agak ujung gitu ya. Jadi kalau kena lama-lama lecet juga gitu. Nah itu caranya gimana ya? Mending pakai kaos kaki panjang kalau menurut gua. Jangan pakai kaos kaki pendek gitu ya. Oke, di bagian sini wovennya tulisan The Intelligent Choice ya, 5740 kayak gini tulisannya guys ya. Terus ada ukurannya juga di situ. Oke, abis itu bagian insole-nya apakah bisa dicopot? Tidak bisa guys ya, ada logo NB-nya gitu nih. Kelihatan ya? Tuh ya, ada logo NB seperti itu. Dan kita bahas ke midsole-nya. Nah, ini midsole-nya nih. Jadi di kayak dua lapis gitu guys ya kalau kita lihat. Nah, di sini tuh yang bagian kayak warna coklat mudanya atau off-white-nya, dan di sini warna putihnya. Jadi kayak 1 2 3. Midsole 1, midsole 2, dan outsole. Outsole-nya kayaknya gumsole sih guys ya kalau kayak gini. Cuman ini emang coklat banget dan ini traction-nya seperti ini, ada logo NB-nya dan juga ada garis-garis kayak gitu. Nah, tadi kita bahas lagi di bagian midsole yang atasnya nih. Ini lumayan empuk guys ya kalau dipencet ya. Feeling-nya tuh kayak seamless gitu, nggak ada, bukan yang garis-garis teges dia. Dia modelnya kayak yang set melekuk-melekuk gitu ya, kayak rada bantalan gitu kalau dari samping. Habis itu sampai belakangnya kayak gini sampai ke middle side-nya juga guys ya. Ini lumayan empuk dan di bagian bawahnya yang putih, empuknya juga sama sih, kayak bahannya sama menurut gue ya. Tapi ya ini lebih rata aja kayak gitu putih, dan yang gue rada sayangin sih di bagian sininya kayak agak ada gap gitu ya. Gue nggak tahu apakah emang ini nggak full dia saat ngelemnya atau gimana, cuman ini kayak ada gap gitu di sini kalau kelihatan, dan di belakangnya juga kayak ada gap. Dan ini menurut gue kayak kelihatan jadi kayak kurang rapi gitu ya. Di sini juga kayak putih-putihnya tuh masih nggak rapi gitu, nggak ketrim dengan baik gitu sepertinya. Jadi itulah ya, ada minusnya juga untuk di bagian visualnya guys ya. Cuman overall ini udah build-nya udah oke banget, solid ya. Gue lebih suka ini sih daripada si 990 yang V2 kemarin, karena ini berasa lebih solid aja gitu. Kalau yang kemarin kayak agak lebih lembek-lembek, nongol-nongol gitu. Itu isi review gue mengenai New Balance 5740 ya. Bacanya 5740 bisa, atau 5740, atau 57 garis miring 40 gitu, terserah lu gitu ya. Tapi kembali lagi, ujung-ujungnya ini adalah sepatu 574 ditambahin 0 belakangnya. Dan untuk harga sepatu ini ya di bawah 2 juta guys ya, 1799. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, bang, rekomendasi sepatu 1 jutaan apa? Bisa ini salah satunya, bisa lu cop ya. Sekarang kalau gitu kita langsung aja lihat gimana kalau misalkan sepatu ini pas dipakai. Oke, itu dia guys ya, penampilannya sepatunya pas dipakai menurut gue sabi banget, keren ya. Dengan warnanya yang sopan ini, sepatu warna sopan tuh juga mantep banget. Makanya jadi orang yang sopan ya. Oke, kalau gitu ya, segitu aja review gue untuk sepatu ini. Gimana menurut lu? Boleh lu kasih pendapat di kolom komen di bawah. Kalau misalnya mau review apa lagi, silahkan komen juga aja. Patut subscribe channel ini pastinya untuk review-review sepatu dan baju lainnya. Dan subscribe juga channel Boy Main buat lihat review mainan kalau lu suka sama mainan ya. Oke, kalau gitu segitu aja. Jangan lupa follow Instagram gue di @boymleno, follow TikTok gue @boym_leno. See you next video, stay healthy, stay lucky people.